Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian masih diberikan semangat yang tinggi, tetap belajar di rumah, dan selalu untuk kalian. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas implementasi dari normalisasi yang sudah kalian kerjakan dengan Microsoft Access. Bisa di laptop atau di HP kalian, karena nanti tugasnya bukan tulis tangan lagi, tapi tugasnya adalah sudah dalam bentuk file. Pertama, untuk penggunaan akses sendiri, di pertemuan sebelumnya kalian sudah paham semuanya, yang sudah mengumpulkan ada 19 anak, itu sudah bisa mengimplementasikan akses. Kemudian sekilas saya ulangi bagaimana cara menggunakan akses. Yang pertama, tampilan awal untuk MS Access adalah seperti ini, dan kita tinggal klik yang blank database, kemudian kasih namanya apa kira-kira. Karena tugas untuk pertemuan kali ini adalah perpustakaan, maka di sini saya kasih DB Perpus. Kemudian jangan lupa kemarin format filenya itu adalah DB Perpus, kemudian nama siswa ini saya kasih gini aja. Kemudian kalian mau simpan di mana, silahkan di browse. Misalnya ini saya simpan di D. Ini misalnya saya kasih latihan, misalnya kita simpan di latihan database. Nama databasenya adalah DB Perpus underscore nama, kemudian kita oke, kemudian kita klik yang create atau buat. Tampilan awal dari dari akses adalah seperti ini. Kemudian apa yang perlu kita buat? Kita review sebentar, kita tengok sebentar kemarin yang tugas yang sudah kalian buat di DB Perpus itu adalah di sini saya ambil yang punyanya Nila, karena kemarin yang kita bahas adalah punyanya Nila. Jadi di sini berapa tabel yang akan kita buat dari dari Perpus yang sudah kalian normalisasikan kemarin. Ternyata untuk peminjaman sendiri dia ada beberapa tabel. Tabel apakah itu? Yang pertama adalah tabel Perpus, kemudian tabel anggota, tabel buku, tabel transaksi, kemudian yang terakhir adalah tabel detail peminjaman. Nanti di pengembalian juga ada sendiri seperti ini. Jadi sementara kita akan buat yang tabel di peminjaman. Untuk yang pertama yang kita buat, pertama di sini adalah ada tabel Perpus. Seperti apa caranya? Setelah seperti ini, kita langsung, ini adalah tabel 1. Itu misalnya kita mau buat tabel Perpus, jadi nanti ini akan kita ganti dengan tabel 1 ini akan kita ganti dengan namanya adalah tabel Perpus. Nah, di sini ini adalah view-nya, ini adalah untuk isiannya. Kita akan mendesain terlebih dahulu. Yang caranya adalah di sini. Di sini kita klik yang di sini ada datasheet view dan design view. Kalau datasheet view itu adalah menampilkan hasil dari report, hasil dari inputan data kalian. Kalau design view itu adalah membangun tabelnya. Apa-apa saja yang harus kita masukkan. Jadi awalnya kita masuk di design view. Seperti ini, namanya adalah, kita tadi mau buat namanya adalah tabel Perpus. Usahakan nanti kalau kalian sudah belajar untuk membuat database, jangan sampai ada yang namanya space di antara. Seperti ini tuh nggak boleh, harus ada penghubungnya, nggak boleh kosongan. Kita biasakan seperti itu. Dalam pembuatan database semua tabel harus seperti ini. Itu untuk membiasakan kalian saja. Nanti namanya adalah, karena kita mau membuat tabel Perpus, jadi sini tabelnya adalah tabel Perpus. Ada apa saja di tabel Perpus? Kita cek. Di tabel Perpus ada apa saja? Yang pertama adalah ada kode perpustakaan, kemudian ada nama perpustakaan dan alamat perpustakaan.
Jadi kita akan membuat 3 field. Field di sini itu adalah kolom. Kalau data video tadi, kalau yang di sini tadi, isian tadi itu adalah record. Yang ke atas, misalnya seperti ini, keluarnya seperti ini, ada ID, ada click to add. Yang ini adalah kolom, yang ini adalah record. Jadi sebelum kita mengisikan isiannya, mengisikan recordnya, kita harus membuat kolomnya terlebih dahulu. Kolom itu isinya apa? Kolom itu adalah atribut dari sebuah tabel. Sekarang tadi di tabel perpus ada apa saja? Yang pertama adalah ada yang namanya kode perpustakaan, nama perpustakaan, dan alamat. Jadi di sini kita buat kode perpustakaan. Di sini dia akan muncul otomatis ada tanda kunci. Tanda kunci ini namanya adalah primary key. Setelah field name-nya, setelah kolomnya kita tentukan namanya adalah kode perpustakaan. Ini kita pakai kecil aja ya, biar memudahkan dalam mengodingan. Kode perpustakaan, di sini field name-nya adalah kode perpustakaan. Kemudian di sini ada data tipe. Data tipe dalam akses apa saja? Ada ini. Nah, di sini kalau kita isi short text itu adalah pendek, teks pendek. Kalau long text itu adalah panjang. Number itu adalah angka. Date time itu adalah jam dan waktu. Kalau currency itu adalah mata uang. Auto number itu adalah otomatis keluar angkanya tanpa kita memasukkan. Kalau yes no itu adalah boolean, 2 pilihan berarti. Kalau oleh objek itu adalah memasukkan gambar. Kalau hyperlink itu adalah link. Misalnya kita mau menuju ke aplikasi apa, berarti kita menggunakan hyperlink. Kalau attachment itu adalah lampiran. Kalau calculate itu adalah formula. Misalnya field name-nya adalah total bayar. Di total bayar itu ada yang namanya orang, misalnya total bayarnya adalah 10.000. Ternyata orang itu membayarkannya adalah 20.000. Jadi nanti ada sisanya ya, di field sisa nanti kita gunakan yang calculate. Nanti itu ada rumusnya tersendiri. Kalau lookup wizard berarti dia langsung mereferensikan dari tabel yang lainnya. Jadi tidak di aplikasi ini tapi bisa ke aplikasi yang lain. Hampir sama fungsinya seperti yang hyperlink. Kalau hyperlink dia cuma linknya saja. Kalau lookup widget itu adalah isinya. Seperti itu. Kalau misalnya di sini adalah kode perpustakaan, kita data tipenya menggunakan apa? Kita cek di sini. Kode perpustakaan itu isinya adalah di sini adalah PRPS006. Jadi di sini adalah kumpulan dari huruf dan angka. Kalau misalnya kita kasih gunakan number, data tipenya kita ada number, berarti hanya isinya adalah hanya 006. Tapi kalau di sini adalah kodenya adalah PRP, berarti dia adalah ada kumpulan huruf dan angka. Kalau kita menggunakan kumpulan huruf dan angka, berarti di sini tipe datanya bukan auto number, tapi di sini adalah short text. Kemudian di sini ada data tipenya adalah short text. Kemudian di sini kita tentukan kalau short text itu panjang maksimal karakternya itu adalah 255. Jadi nanti dari A sampai Z itu baru 32, jadi dia menampung 255 karakter. Kalau seperti itu, maka nanti kalau kita gunakan semua, nanti semakin berat data yang diambil atau yang diolah, nanti pada waktu kita jalankan itu pasti akan semakin berat loadingnya. Jadi sebisa mungkin yang tidak perlu, yang misalnya kita bisa meminimalisirkan, kita minimalisirkan. Jangan sampai ada yang terbuang sia-sia. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini proses ini fungsinya adalah untuk membatasi jumlah yang diinputkan nanti. Jadi misalnya lebih dari itu dia nggak bisa, tapi kalau kurang dari itu dia bisa. Nah, di sini ditentukannya di bunyinya nilai ada berapa karakter. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini nilai cuma butuh 7 karakter. Kalau 7 karakter berarti di sini
kita isikannya 7 saja. Ini adalah 7. Kemudian yang kedua setelah kode perpustakaan adalah nama perpustakaan. Untuk tipe data di nama perpustakaan, kira-kira butuhnya berapa panjangnya? Apakah dia short text atau long text? Kalau dia short text berarti dia lebih kecil. Kalau long text itu dia, coba kita cek ke long text itu dia sampai dengan 60. Di sini nggak ada keterangannya. Kalau long text itu adalah maksimal dia menampung 64.000 karakter. Jadi nggak mungkin kita menggunakan long text, jadi kita menggunakan yang short text. Short text-nya berapa kira-kira max length-nya, panjangnya? Di sini punya nilai, kita hitung. Kita misalnya kita ambil itu aja ya, jangan terpaku sama ini. Siapa tahu nanti nama sekolahnya lebih panjang dari kita. Misalnya di sini kita buat 50 karakter misalnya, atau kita buat 100 karakter. 50 karakter aja mungkin ya, 50 karakter. Setelah nama perpustakaan, di sini ada alamat perpustakaan. Sama ya, kita short text juga, tapi di sini 255. Sudah seperti itu, kemudian kita tutup. Apakah kamu mau menyimpan desain tabel perpustakaan? Iya, saya mau simpan. Jadinya seperti ini. Kemudian kita isikan di sini. Tadi nama kode perpustakaannya adalah PRPS 006. Namanya adalah Perpustakaan SMKN 1 Tambak Uyo. Alamatnya adalah Sawer. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah untuk tabel perpustakaan. Jadi kalian desainnya bukan dari sini, tapi dari sini, desain view. Ini baru satu tabel, padahal tadi kita akan buat sejumlah 6 tabel. Nah, tugas kalian untuk nanti adalah pada waktu di sini sudah jadi tabel perpustakaan. Di sini kita screenshot. Misalnya saya menggunakan snipping tool ya. Di sini saya snipping tool. Kemudian ini adalah hasilnya. Kemudian saya copy, saya masukkan di Word. Di sini adalah nomor. Di sini adalah field-nya. Atributnya. Kemudian di sini adalah data tipenya. Kemudian di sini adalah panjangnya. Panjangnya itu biasanya kita adalah max length. Ini nomor 1 tadi adalah fieldnya adalah kode perpustakaan. Data tipenya dia adalah tadi adalah short, perfect. Kemudian max length-nya tadi adalah misalnya adalah 7. Kemudian yang kedua tadi adalah nama perpustakaan. Maaf, kita usahakan biar mudah dalam pengkodingan. Kita biasakan menggunakan semua karakter kecil biar kita tidak bingung. Di sini kita kasih short text juga. Tadi panjangnya adalah 50. Kemudian yang terakhir itu adalah alamat perpustakaan. Dia juga short text. Dia tempatnya maksimalnya adalah 25. Seperti ini adalah tugas kalian. Kemudian silakan dibuat dari tabel 1 sampai dari tabel
perpustakaan sampai dengan tabel detail pinjam seperti ini. Buat seperti ini sampai dengan tabel detail peminjaman. Kalau untuk yang pengembalian gimana? Untuk pengembalian, karena untuk tabel perpustakaannya sama, tabel perpusnya sama, tabel anggotanya sama, tabel bukunya sama, yang beda adalah tabel transaksinya. Di sini ada transaksi pinjam sama transaksi kembali, kemudian ada tabel detail pengembalian. Jadi yang kalian buat nanti, tugas kalian adalah membuat ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tabel, kemudian ditambah dengan 2, jadi maksudnya kalian membuat tabelnya itu adalah sejumlah 7 tabel, yaitu tabel perpus, tabel anggota, tabel buku, tabel transaksi, tabel detail peminjaman, kemudian tabel transaksi pengembalian, dan detail pengembalian. Adalah tugas kalian. Setelah ini terus kita ngapain lagi? Kita buat tabel baru lagi. Ini kan baru tabel perpus, berarti yang ini kita buat tabel anggota misalnya. Desain view, kemudian di sini kita kasih tabel anggota. Jadi di sini kita kasih nama tabel anggota. Oke, kemudian kita masuk ke sini, kita samakan dengan yang ini. Ada nomor anggota dan nama anggota. Sampai terus seperti itu sampai dengan yang transaksi, yang tabel detail pengembalian dibuat seperti itu. Jadi setelah tabelnya sudah terbuat, sekarang kita akan membuat relasi. Relasinya gimana caranya? Kita masuk ke database tool, kemudian di sini ada yang namanya relationship, kemudian kita buat sini, kita masukkan semua tabelnya sini ya. Kita tambahkan tabelnya di sini, misalnya kita akan relasikan semua, kita add seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan membuat relasi sekarang. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana tabel itu tidak bisa diisi sebelum tabel lainnya diisi. Maksudnya seperti apa? Contohnya adalah kita tidak bisa melakukan peminjaman, kita tidak bisa mengisi tabel pinjam kalau misalnya dia belum terdaftar sebagai anggota atau bukunya belum dimasukkan. Contohnya adalah seperti itu. Kita atur biar enak dipandang, biar kita juga mudah ngeceknya. Cara untuk menentukan relasinya seperti apa? Jadi di sini dari anggota tadi dipinjam itu, di struk pinjam itu, itu ada apa saja? Yaitu yang pertama adalah ada nama perpustakaan, kemudian nomor transaksi dan nomor anggota. Berarti nomor perpustakaan dan anggota ada hubungannya dengan transaksi. Berarti di sini kalau nomor anggota belum dimasukkan, dia tidak bisa mengisi transaksi. Jadi itu adalah yang dinamakan dengan data master. Jadi di sini data masternya ada apa saja? Yang pertama adalah tabel anggota, tabel buku, tabel perpus, itu adalah data masternya. Kemudian transaksinya mana? Yang pastinya adalah yang ini. Kemudian kita relasikan kode anggota dengan tabel pinjam. Caranya kita tekan seperti ini, kemudian kita tarik loh. Kok di sini tidak ada kode anggota? Padahal kan kode anggota itu bisa dijadikan foreign key untuk tabel pinjam. Berarti relasinya belum kita bisa buat, tapi kita harus memasukkan kode anggota ke dalam tabel pinjam. Begitu juga
tabel perpus dan kode perpus kita masukkan ke tabel pinjam, kemudian nomor barcode kita masukkan ke tabel pinjam juga. Nanti yang kita edit di sini adalah tabel pinjam, kita masukkan adalah, kita ingat-ingat di sini tipe datanya juga harus sama dan max length-nya juga, field size-nya juga harus sama. Tadi kode perpustakaan isinya adalah 7, kemudian yang kode anggota tadi saya isikan itu adalah. Jadi di sini field size-nya harus sama dengan tabel intinya, kemudian field size-nya pun juga harus sama. Data tab-nya sama, kemudian field size-nya juga harus sama. Kita cek di sini apakah dia sudah berubah. Kita refresh. Jadi di sini kode anggota ada hubungannya dengan tabel pinjam. Berarti kita tarik ke sini. Kode anggota di sini. Dia tabelnya adalah hubungannya adalah kode anggota sama kode anggota sama-sama. Apakah dia saling berkomunikasi? Iya, dia saling berkomunikasi. Dia juga bisa update field-nya, juga bisa update record-nya. Relasinya adalah one to many. Di satu anggota dia bisa melakukan banyak transaksi. Kita create di sini adalah one to many. Kemudian yang satunya lagi kita buat relasi antara kode perpustakaan dengan transaksi pinjam. Seperti ini. Relasinya apa? Relasinya sama ya, one to many juga. Bisa diupdate juga. Kita create. Kemudian untuk kode bukunya gimana? Kode bukunya juga sama di sini. Semuanya seperti ini. Kalau dia field size-nya tidak sama, dia tidak akan mau. Jadi kita rubah dulu field size-nya di tabel buku. Di tabel buku tadi saya ngasihnya berapa? Kita buat relasinya untuk barcode semua. Ini. Kemudian antara nomor pinjam dengan ini. Kita biar itu ya, biar enak dibacanya. Untuk nomor pinjam berarti di sini barcode di sini. Baik, ini adalah hasil dari relasi untuk DB perpustakaan. Di sini hanya untuk struk peminjaman. Jadi di sini masih kurang 2 tabel lagi, yaitu pengembalian sama detail pengembalian. Jadi di sini masih kurang 2 tabel lagi. Silahkan dikerjakan, jangan lupa nanti ini kita screenshot. Kita screenshot, kemudian kita taruh di paling bawah. Relasi tabel. Ini adalah tugas kalian untuk pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan. Semoga kalian makin semangat dan makin paham. Jadi yang dikumpulkan adalah di word-nya, bukan di ASICS-nya, tapi di word-nya seperti ini. Ada apa saja? Ada tabel perpustakaan. Kita akan dilanjutkan ini ya, sesuai dengan tugas kalian kemarin, sesuai dengan yang ini kita akan kumpulkan. Terima kasih, semoga membantu untuk kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat belajarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.